tahu bahwa oh kalau sistem imun ini yang kena, maka gejalanya akan menyerupai apa dan nantinya terapi yang lebih pas yang mana. Pada dasarnya semua imunologi itu yang paling penting adalah mengetahui bagaimana antigen masuk, terus bagaimana antigen presenting cell itu mengenali antigen. Yang berikutnya adalah bagaimana antigen presenting cell mempresentasikan antigen tersebut ke sel T. Nanti yang kemarin, jadi intinya sebenarnya ada 3. Bagaimana antigen itu masuk, bagaimana antigen presenting cell itu mengenali, dan bagaimana antigen presenting mempresentasikan kepada sel T, sehingga nanti respon imun seperti apa yang muncul. Itulah nanti bagaimana damage associated molecular pattern, pathogen associated molecular pattern, toll-like receptor, pathogen recognition receptor, terus nanti dari MHC kelas 1, MHC kelas 2, terus kenapa yang muncul kok adalah CD4 yang gerak, kenapa ada CD8 yang gerak, kenapa nanti yang keluar kok lebih banyak T helper 1, kenapa yang keluar lebih banyak T helper 2, kenapa lebih banyak T helper 17, kenapa nanti tiba-tiba dia selesai terus yang dikeluarin adalah T helper 10 gitu ya, untuk menghentikan itu nanti sinyalnya ada di antigen presenting cell. Paling penting adalah awalannya kita harus tahu bagaimana sih sistem imun itu bekerja. Saya akan menjelaskan yang dasarnya dulu ya, karena teman-teman kan baru masuk imun ya. Kalau kita langsung mendalam nanti muntah darah ya. Jadi kita yang ringan-ringan dulu aja biar tahu oh ini seperti ini. Nanti kalau sudah mulai perlu kan akan nyari sendiri ini jalannya kemana sih sebenarnya. Kenapa ada asma akibat kerja? Kenapa ada asma yang diperberat oleh pekerjaan gitu ya. Tapi yang penting kita tahu adalah ini sebenarnya kalau ada sesuatu yang masuk dalam tubuh apa sih yang terjadi? Yang pertama adalah ketika ada antigen, maka antigen presenting cell itu pasti akan merespon. Jadi teman-teman kemarin sudah belajar kan, dendritik, makrofag, ya, limfosit dan lain sebagainya. Nanti dia pokoknya yang paling kita harus ingat adalah makrofag sama dendritik dulu aja. Dia kita kenal sebagai antigen presenting cell. Dia yang menyambut, oh ada maling, satpamnya makrofag dan dendritik. Maling datang membawa semua perlengkapannya. Terus antigen untuk dia bisa mengenali, untuk makrofag dan dendritik mengenali bahwa ini adalah maling, makanya dia ditangkap dulu. Ya, ditangkap dulu, dicerna dulu. Dimakan, namanya difagositosis. Ya, kalau sudah difagositosis, maka nanti dia akan dikenali nih dalam badannya sih. Kita ngomong satu sel dulu aja, makrofag. Dalam makrofag itu dia akan dikenali komponen-komponen dari maling ini. Mana yang lebih dominan? Apakah komponen dari maling ini lebih dominan bekerja di inti sel atau lebih dominan bekerja di sitoplasma? Kalau dia lebih dominan bekerja di inti sel, maka dia akan dikenali atau diantar, oh berarti ini nanti dia akan dikenali dulu sebagai maling atau bukan, ya. Kalau dan dia nanti baru akan dikenali bahwa ini kerjanya di inti atau di sitoplasma. Kalau dia dikenali sebagai sesuatu atau maling atau antigen yang bekerja di inti sel, maka yang
mengolah nanti adalah MHC kelas 1. Ya. Kalau dia adalah sesuatu yang bekerja dominan di sitoplasma, maka nanti yang mengolah adalah MHC kelas 2. Ya. Kalau nanti yang mengolah adalah MHC kelas 1, nanti yang respon adalah sel CD8. Gitu ya. Kalau yang mengolah adalah sel MHC kelas 2, major histocompatibility complex kelas 2, MHC kelas 2, maka nanti yang nangkep adalah CD4. Ya, nanti itu bedanya di situ. Ya. Kalau CD4 untuk bisa bekerja dia banyak prosesnya. Sesuatu yang dikenali sebagai antigen yang dipresentasikan di MHC kelas 2, maka dia banyak prosesnya. Tapi kalau dia dikenali oleh MHC kelas 1, yang bereaksi adalah CD8, maka nanti dia menjadi efektor. Sel efektor saja. Langsung itu. Nggak usah panjang cerita, sel CD8 berubah jadi sel efektor. Kalau sel efektor sudah bekerja, maka dia langsung menempel pada makrofag, bilang kalau yang ada di dalam badan lo itu maling. Hancurkan. Maka nanti makrofag yang sudah memfagositosis, dia mengeluarkan lisosom dalamnya itu. Ya, jadi kantong dia ada malingnya dalam kantong fagosit, lisosom diproduksi nempel. Penggabungan antara fagosit dengan lisosom itu namanya fagolisosom. Ya, nanti dia dihancurkan, dilisis namanya. Dilisis nanti makanya hancur. Bisa hancur hanya antigennya saja, bisa hancur dua-duanya. Ya, kalau hancur dua-duanya berarti makrofagnya ikut rusak juga. Ya. Makrofag yang rusak tadi menghasilkan kemokin dan interleukin. Nah, itulah yang nanti dia manggil sel-sel yang lain termasuk si innate immunity lain dan adaptive immunity lain. Ya, itu dulu yang simpelnya seperti itu. Nah, untuk yang CD4, ini yang kita nanti sering belajar, tumor, di infeksi virus, infeksi bakteri, ya, dia akan bekerja harus dengan metode pengenalan. Ya. Tumor juga sama, bakteri sama, virus itu MHC kelas 1. Tapi kalau bakteri, tumor, dan lain-lain itu MHC kelas 2. Jadi intinya adalah, kalau ada sesuatu di tangan MHC yang biru ini, yang coklat-coklat ini adalah komponen patogennya ya, maka ada sel T ini adalah sel T0 ya, T naif, T yang nggak tahu apa-apa, dia cuman sebagai penerima sinyal aja. Gue netral nih kata dia. Dapat laporan dari satpam komplek kalau ada maling. Diterima laporannya pakai tangannya dia yang ini, yang biru ini. Salaman gue. Oke, gue terima laporan. Diproses di kantornya dia dalam tubuh dia ini. Proses konsultasi dengan pimpinan dan lain sebagainya, gelar perkara. Oke, setuju bahwa ini adalah maling. Kita harus respon ya. Karena komponen-komponennya sesuai dengan maling. Patogen kan ada komponen-komponennya ya, dia sesuai dengan maling. Dia harus kita proses. Maka yang keluar adalah kalau dalam sel T ini setuju bahwa ini adalah maling, maka yang keluar adalah tangan hijau ini yang disebut dengan tangan kostimulator. Ya, ini bekerja pada tumor, bekerja pada bakteri. Ya. Kalau sudah tangan kostimulator ini bekerja, keluar, maka dari antigen presenting sel juga menangkap sebagai kostimulator. Artinya apa? Oh, sesuai dengan laporan yang gua kirim tadi, memang benar adalah maling. Maka tugas saya sebagai antigen presenting sel adalah menghancurkan apa yang ada di dalam tubuh saya. Gitu ya. Nanti akan diproduksilah interferon gamma. Interferon gamma tuh jadi sinyalnya ke sini dari sel T masuk ke makrofag untuk mengirim sinyal memperkuat bahwa dalam situ adalah sesuatu yang harus Anda hancurkan.
nanti keluar juga sinyal-sinyal dari makrofag ini, interleukin, kemokin yang memanggil makrofag lain. Ini nggak mungkin cuma satu malingnya nih, lu cari lagi tempat lain pasti ada, maka makrofag nanti bergerak lagi, dendritik bergerak lagi, gitu ya. Itu kalau yang bergerak adalah sinyal kostimulator, ya. Maka sel T akan teraktivasi. Entah membentuk sel TH1, TH1, TH2, TH17, dan lain-lain. Tapi kalau ternyata dari antigen presenting sel lapor ke kantor polisi, ada maling. Tapi di kantor polisi diolah kok ini komponennya nggak sesuai dengan maling ini. Nggak kayak maling. Atau memang dia punya mekanisme imun evasion, kayak tumor itu. Mekanisme melarikan diri dari sistem imun, nyaru dia. Menyamar. Maka dari kantor polisi bilang, ini nggak sesuai maling, ini bukan maling kayaknya. Berarti tangan yang keluar adalah bukan yang hijau, tapi yang merah, yang disebut dengan tangan koinhibitor. Inilah yang sering kita dengar dengan PDL1. Nah, kalau di tumor. Inilah tangan koinhibitor. Ya. Jadi tumor itu punya sistem mekanisme yang nyaru. Ternyata sel tumor itu kan harusnya sesuatu yang dihancurkan. Tapi karena dia punya hallmark of cancer itu yang ada 10 itu, jadi salah satu mekanisme imunnya adalah menyaru atau menyamarkan diri. Akhirnya yang keluar adalah ini komponennya nggak sesuai dengan tumor tuh nggak, ini bukan tumor nih kayak ini, nggak sesuai dengan tumor. Maka yang keluar adalah koinhibitor PDL1. Begitu dia yang keluar adalah koinhibitor, maka dari makrofag juga setuju, oke, karena yang diproses ini namanya security kan pangkatnya lebih rendah daripada polisi, ya kan? Oh, kata Pak polisi bukan maling, ya udah lepasin aja. Berarti yang ada dalam tubuh dia akan tidak diapa-apain, ya. Dan yang ada di luar sana, tumor yang tumbuk-tumbukan sel tumor itu, yang nggak akan diserang oleh sel imun kita. Ya tumornya akan berkembang lumayan pesat karena yang satu yang gue tangkap ini bukan maling, berarti gumpalan daging itu yang nggak akan gue apa-apain karena menurut polisi ini bukan apa-apa, gitu ya. Jadi ya udah biarin aja, makanya tumornya akan semakin besar karena dia punya PDL1 inhibitor, gitu ya. Misalnya seperti itu satu apa. Makanya nanti kan dikasih suatu obat di sini untuk mencegah katanya seperti pembrolizumab, atezolizumab dan lain sebagainya. Contoh satunya. Akhirnya apa kalau dianggap bahwa ini adalah suatu koinhibitor, oh bukan maling, bukan sesuatu yang harus dihancurkan, ya udah sel T-nya nggak ngapa-ngapain ya, unresponsive. Ya, atau sel T yang ada ya mati sendiri aja karena nggak mengenali apa-apa, nggak ada kerjaan dia. Udah waktunya 120 hari, waktunya saya mati, ya saya mati sendiri, nanti produksi yang baru lagi. Ya. Atau yang masalah adalah si APC-nya nih belum matang, imatur dia. Dari KGB itu yang dihasilkan dendritik yang belum matang, makrofag yang belum matang, dipaksakan produksinya. Ya. Akhirnya apa ya? Jadinya dia bawa, oke, kantor polisi diproses, setuju dia adalah nih suatu kostimulator, tapi dia nggak punya tangan buat nangkep nih si makrofagnya. Udah akhirnya nggak jadi apa-apa juga, nggak kena dan nggak punya respon. Jadi untuk bisa merespon maka yang muncul adalah harus ada satu persetujuan antara antigen presenting cell dengan si sel T naif itu untuk mengeluarkan tangan kostimulator. Ya. Saya bilang yang kostimulator itu ada CD28, pasangannya adalah B7. CD278 pasangannya CD275. Kalau inhibitor ada 3 di sini. CTL4 pasangannya adalah CD80. PD1 pasangannya PDL1. Ini kan inhibitor. Ya. PDL1 adanya di sel T-nya. PD1-nya ada di PDL1 ada di sel tumornya. Kalau si PD1-nya ada di sel T-nya. Ya. Yang lain-lain ini adalah kostimulator semua. Jadi kalau ini muncul, yang muncul adalah CD40, CD30, CD27, pasti yang nangkep di makrofag harus ini pasangannya. Maka nanti timbullah suatu respon imun. Kalau salah satunya nggak ada, berarti imunnya jelek. Jadi mekanismenya harus muncul. Kalau untuk mekanisme penyakit paru akibat kerja, zatnya bisa apapun, yang penting ada di tempat pekerjaan itu. Ya. Kadang-kadang kalau sekarang juga nggak cuma zat ya. Bakteri, kalau Anda bekerja di laboratorium, Anda kena penyakit TB,
karena Anda adalah satu analis di laboratorium yang meriksa kuman TB, maka itu adalah suatu penyakit akibat kerja. Ya. Jadi kalau itu pajanan tempat kerja, maka itu dianggap suatu penyakit akibat kerja, bukan infeksi biasa. Yang kemarin saya bilang, mekanismenya akhirnya apa responnya, Anda bisa klaim atau enggak, gitu ya. Kalau Anda bisa klaim, ya berarti itu adalah penyakit akibat kerja. Harus ada durasi waktu, sehingga nanti menimbulkan gejala. Yang saya mau bahas pertama adalah efek dari PM, 2,5, PM10, PM0,1, menyebabkan penyakit akibat pekerjaan. Jadi orang mikirnya cuma selama ini silikosis, asbestosis, asma akibat kerja, tapi debu yang ada di lokasi kerja itu juga bisa bikin penyakit akibat kerja, karena bisa membuat infeksi. Dia bisa masuk sampai alveolus kalau ukurannya kurang dari 2,5. Kalau hanya ukurannya kurang dari 10, dia cuma sampai di bronkitis. Penyakit. Tapi kalau sampai ke 2,5, ya bisa bikin pneumonia, asma, PPOK, dan lain sebagainya. Pokoknya sampai saluran nafas kecil. Ada 5 mekanisme kenapa orang bisa terkena penyakit akibat kerja pada pajanan PM2,5 atau particulate matter. Yang pertama adalah penurunan bersihan mukosiliar dengan mekanisme seperti yang tertulis di atas ini. Ya. Yang kedua adalah barrier alami saluran napas itu rusak karena ada reaktif oksigen spesies ROS meningkat. Nomor 3 adalah patogennya gampang melekat di saluran napas karena adhesion molekulnya dari interleukin 6 itu meningkat. Interleukin 6 meningkat, adhesion molekul itu jadi gampang melekat si patogen di epitel. Karena rusak tadi kan, surfaktannya hilang, kemudian sel makrofag alveolar tipe 2-nya berkurang karena alveolusnya rusak. Jadi kumannya yang harusnya di eradikasi jadi bisa menempel dan berkembang biak. Yang berikutnya adalah karena ada kerusakan epitel saluran napas, maka jadi longgar tuh. Yang tadinya rapet hanya di atas saja, nanti beres sama epitel dibuang, sama mukus dibuang nih, karena kebuka barriernya, dia masuk ke dalam, akhirnya menimbulkan suatu respon imun. Ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah karena dia sudah terbuka epitelnya, maka kuman akan lebih lama berkembang biak di saluran napas karena protein yang ada di saluran napas sebagai antimikroba utamanya itu sudah nggak ada lagi. Nanti bisa di-scan untuk tahu mekanisme masing-masing obat. Masing-masing interleukin. Sorry, mau di-lihat dulu. Silakan. Oke. Sudah dokter, terima kasih dokter. Ini adalah mengenai mekanisme kerusakan saluran napas akibat pajanan tersebut yang ternyata mekanismenya serupa dengan PPOK. Ya. Jadi nanti kalau ada ujian apapun, ini ujian ini selalu keluar setiap uji nas pasti keluar, setiap ujian kenaikan tingkat pasti keluar. Mekanismenya tentang airway remodeling, mukus hipersekresi, sama emfisema. Karena pajanannya jangka panjang, di saluran napas kecil pasti ada efek obstruksi. Obstruksinya ya pasti munculnya di usia tua karena dia pajanannya kronik dan jangka panjang. Ya. Yang tadi saya bilang, harusnya rapat begini. Alergen cuma nempel di sel epitelnya aja, dibungkus sama lendir, didorong sama silianya, dibuang keluar karena dapat batuk atau bersin. Tapi karena dia ada yang bolong, ada yang longgar, ada yang rusak, jadi dia masuk ke dalam. Nah, kalau dia masuk ke dalam, ditangkap sama antigen presenting cell, ya begitulah. Pasti muncul respon. Ya. Responnya kadang-kadang kalau yang nanggep sel dendritik yang nggak matur, nggak timbul apa-apa dia. Tapi kalau dendritik matur, akhirnya pasti muncul
respon yang kalau ternyata dikenali sebagai suatu ini bukan patogen, ini adalah damage associated. Berarti yang muncul pasti T helper 2. Ya. Dia akan menimbulkan alergi, efek samping. Yang berikutnya adalah mekanisme imun yang muncul pada inhalasi gas toksik. Inhalasi gas toksik ini masalahnya adalah cederanya akut, kemudian bisa menimbulkan iritasi saluran napas, nanti jadi edem. Gitu ya. Karena dia bisa bersifat panas, bisa bersifat asam, atau terlalu basah, tapi gas. Gitu. Jadi di dalam saluran napas tuh pasti bengkak. Gitu. Nah, udah bengkak, nanti pasti rembes tuh cairan di saluran napas yang menyebabkan edema paru. Nah, jadi orang kalau ada yang keracunan kebocoran gas di pabrik, kemudian satu pabrik itu keracunan asap gas, itu yang harus diperhatikan adalah bukan di saat itu, tapi 48 jam setelah itu. Ya. Kalau ternyata ada pabrik yang keracunan gas, kemudian dia pada saat itu dia akan baik-baik aja, tapi kalau di bronkoskopi itu merah semua tuh saluran napas mulai dari pita suara sampai ke bawah, ya itu pasti rembes dan akan menyebabkan edema saluran napas. Lama-lama jadi ARDS pasien. Pasti besoknya sesek tuh 24 jam, desaturasi, begitu kita tempel stetoskop, ronkinya bilateral, terus saturasinya rendah, pasien sesek gitu ya. Ternyata karena ARDS. Teman-teman harus ingat ya, kalau kita bicara ARDS itu berarti murni kelayanya di paru ya. Kita nggak bisa ngomong ARDS kalau ada gagal jantung. Kita nggak bisa ngomong ARDS kalau ada hipoalbumin. Kita nggak bisa ngomong ARDS kalau ada gagal ginjal. Itu harus murni ada di paru kayaknya. Ini mekanismenya, jadi semua mekanisme kerusakan saluran napas yang bersifat akut terjadi cepat akan menyebabkan edema dan bocornya pembuluh darah kecil di saluran napas. Udah bocor pasti kan ekstravasasi cairannya. Munculnya di bronkusnya edema, bronkokonstriksi, terus alveolusnya kerendam air. Jadi gimana cara dia difusi? Mau dikasih oksigen berapapun, nggak akan bisa narik. Dia napasnya akan terasa sesak terus. Paling bagus adalah pasien di knockdown, intubasi, sampai edemanya perbaikan. Gitu ya. Kalau enggak nanti dia akan fatigue, napasnya sesak, capek, karena kita kasih oksigen berapapun nggak akan masuk kalau pasiennya masih effort napas sendiri. Ini mekanisme ribetnya, intinya adalah dari cedera ini timbul edema sampai ke timbul vasokonstriksi, eksudat meningkat, sama adanya munculnya sistem inflamasi di saluran napas. Akhirnya jadi edema paru sama sumbatan saluran napas. Ya. Jadi yang saya bilang tadi, edema parunya di alveolus, sumbatan saluran napasnya di bronkus utama sampai bronchiolus respiratorius. Ya. Jadi mengecil konstriksi edema. Jadi ventilasinya jelek, difusinya di alveolus udah ketumpuk cairan, jadi nggak bisa lagi. Ventilasi sama difusinya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, ini kelihatan bahwa dalam 7 bulan yang tadinya normal-normal aja, yang kontrol pasien nggak kena apa-apa. Tiba-tiba ini alveolus yang bulat ini, yang di pinggir-pinggirnya ini pembuluh darahnya. Jadi ini tebel begini. Gimana caranya dia mau bertukar, ya, setebal ini lapisan yang harus dilewatin sama oksigen untuk bertukar di pembuluh darah karena sudah ada penumpukan cairan, penumpukan inflamasi innate immunity di saluran napas akibat pajanan biomasa atau motor vehicle exhausted yang ini. Jadi dia susah nih lewatnya, gimana cara difusinya. Bisa oksigen masuk, ventilasinya bagus-bagus aja, tapi nggak bisa bertukar. Cuma numpang lewat aja. Jadi sesaknya akan terus-terusan pasien. Ya. Saya bicara tentang bagian dari binatang
atau bagian dari tanaman yang ternyata bisa bekerja sebagai antigen. Gitu ya. Kalau dia bagian dari kutu, bagian dari jamur, bagian dari bakteri, itu akan kita sebut sebagai ultrafine dust particle. Tapi kalau bakterinya, jamurnya, kutunya yang masuk, berarti itu infeksi. Ya. Beda di situ ya. Kita hanya bicara tentang bagian dari, apakah kakinya, apakah sungutnya, apakah bagian dari sisa-sisa bagian tubuhnya yang sudah mati itu masuk, tapi dia menimbulkan suatu reaksi inflamasi. Ada kan yang orang hipersensitif kan, kena debu dikit aja bersihnya bolak-balik. Ada yang orang mau dihajar debu berapapun dia diem aja, dia anteng aja. Nah, dengan itu kita nggak bisa sama ratakan. Tapi ada yang orang gara-gara bagian dari kuman, bagian dari jamur, bagian dari apa, dia bisa menimbulkan efek. Justru karena lipopolisakarida ini yang tadi teman-teman kan saya tanya toll-like reseptor, kalau ngomongin lipopolisakarida yang nomor berapa sih gitu kan ya, nomor 4 misalnya gitu kan ya, TLR nomor 4 misalnya gitu. Jadi dari situ kita tahu bahwa oh ternyata ini obatnya bukan antibiotik tapi antiinflamasi karena dia hanya muncul dari bagian bakteri. Kalau Anda yakin bahwa memang bagian bakteri aja yang muncul. Tapi kalau sudah ada, ini bagian bakteri ada, tapi kok tanda-tandanya sesuai infeksi akut, berarti dia ada bakteri hidup yang ada dalam tubuh pasien itu, maka antibiotik sebagai terapi selain juga antiinflamasi. Kalau sudah mekanisme yang dihasilkan oleh dua jenis mekanisme itu tadi, maka T helper 17 sama T helper 2. T helper 17 itu ngomongin infeksi, kalau T helper 2 itu ngomongin alergi. Ya. Berarti dua-duanya harus antiinflamasi masuk, antibiotik juga masuk. Nah, ya tadi secara umum dulu ini dilihat dulu saja. Kalau nanti sudah mulai ngerti baru dibalikin lagi. Tapi sekarang cukup tahu dulu bahwa ketika tangan dendritik ini sudah ketemu sama antigennya, maka yang di bawah ini pasti ikut bangun semua nih. Ya. Polisi, kejaksaan, kantor kelurahan, semuanya bangun semua. Tapi kalau dia selesai urusannya di sel epitel, ya selesai di atas semua ini nggak kebuka barrier epitel ini, udah yang di bawah ini anteng-anteng aja. Paling Anda cuma batuk atau bersin 1 atau 2 kali. Ya, tapi kalau udah di bawah ini kantor kelurahan ini aktif, ya polsek setempat ini aktif, pasti batuknya nggak sembuh-sembuh 2 minggu, 3 minggu, gitu ya, karena sistem inflamasinya sudah teraktivasi. Gitu ya. Ini contoh-contoh dari bakteri yang bisa bikin teraktivasi sistem imunnya walaupun bakteri sudah nggak ada. Ini kan bakteri yang ngeri-ngeri nih, Pseudomonas, E. coli. Ini kalau sudah ketemu ini nih di ICU, Acinetobacter baumannii, nanti jaga ICU, nah, biasanya resisten semua antibiotik. Ya. Pasien ini susah nih, pada kena ini. Hati-hati. Yang bahaya adalah Staphylococcus aureus yang MRSA. Ya, jadi methicillin resisten ya. Susah itu nyari antibiotiknya. Kalau cuma Staphylococcus aureus saja masih banyak yang sensitif. Tapi kalau udah MRSA, itu susah. Berikutnya adalah apa yang terjadi pada pasien-pasien imunologi yang terjadi pada pasien pneumokoniosis. Pneumokoniosis itulah debu anorganik ya. Saya ulangi yang dulu pernah saya jelaskan, debu anorganik. Jadi kalau kita ngomongin anorganik berarti dia nggak akan pernah bisa dicerna, nggak akan pernah bisa dihancurkan oleh sistem fagolisosom tadi. Fagosit dan ketemu lisosom, fagosom ketemu lisosom nggak akan pernah bisa menghancurkan itu karena dia padat. Gitu ya. Jadi Anda mau ngerebus batu nggak akan pernah empuk. Ya. Anda ngerebus pasir nggak akan pernah lembek. Ya, cuman anget aja itu pasir. Cuman basah doang, tapi dia nggak akan pernah hancur. Airnya habis, batunya tetap. Gitu kan?
Nanti yang cuma bisa Anda gunakan adalah tambahin lagi airnya. Begitu juga pada pneumokoniosis. Silikanya masuk, debu silika masuk, makrofag makan, nggak bisa dihancurin, makrofagnya hancur, silikanya keluar lagi, makrofag makan. Makrofagnya hancur lagi, keluar lagi, dia nggak akan habis, itu malah bertambah terus karena pajanannya ada terus kan. Ya, makrofagnya yang habis lama-lama, akhirnya infeksi sekunder yang muncul karena makrofagnya nggak ada gitu. Karena dia cuma fokus ngancurin silika aja, nggak peduli ternyata ada infeksi lain yang muncul. Hati-hati. Karena sel T yang dihasilkan dominan adalah sel T helper 2. Ya, jadi menangani benda-benda yang T helper 2 ini pada dasarnya menangani benda-benda yang non-infeksius. Dia nggak megang bakteri, dia nggak megang virus, dia cuma megang sesuatu yang dianggap bukan mikroorganisme, T helper 2. Akhirnya, karena kebanyakan sel T0, T naif tadi berubah jadi sel T helper 2, kurang yang berubah jadi T helper 1. Jadi pasukannya cuma pasukan pertahanan alergi aja lah bahasanya gitu. Nggak ada pasukan pertahanan buat infeksi. Akhirnya bakteri yang masuk nggak ada yang nangkep karena T helper 1-nya dikit. Gitu ya. Inilah menyebabkan infeksi sekunder pada pasien-pasien yang kena asbestosis, pasien-pasien kena pneumokoniosis, pasien-pasien yang kena cold worker pneumokoniosis itu susah, bahaya. Ya. Itu yang harus ditinggal untuk menangani kenapa pasien-pasien yang kena silikosis, asbestosis, pneumokoniosis lain kok sering kena TB, sering kena pneumonia ya. Busilika, lisosom masuk, fagosom, lisosom bercampur, kok nggak ngapa-ngapain, hancur sendiri, keluarnya berbentuk silika lagi. Ya. Keluarnya silika terus lingkaran setan, sampai makrofagnya habis ngurusin dia doang. Silika bikin fibrosis paru. Kalau udah kena fibrosis paru, ya pasiennya jadi restriksi gangguan. Keluhannya sesak, tapi di spirometri kok nggak obstruksi ya. Bagus-bagus aja, 98%. VP 1 per KVP-nya kok 98%. Tapi kok restriksi, bentuknya seperti topi penyihir. Tapi keluhannya sesak, ngik-ngiknya ada. Tapi kok keluhannya restriksi, ternyata dia adalah penyakit paru akibat kerja. Apalagi waktu kita lihat rongsennya, banyak fibrosis. Asma yang berhubungan dengan pekerjaan juga seperti itu, 2. Kalau dia sebelumnya nggak punya asma, ya berarti asmanya dia karena terpajan sesuatu di tempat kerja dia. Tapi dulunya punya asma, walaupun udah lama nggak kambuh, udah 12 tahun, 15 tahun nggak kambuh, begitu kerja, kambuh, berarti dia diperberat oleh pekerja. Bedanya di situ. Yang lama ngobatinnya yang imunologi, karena sudah berkaitan dengan IgE. Ya. Tapi kalau yang non imunologi ini biasanya begitu dia nggak kerja atau pindah kerja atau nggak kerja lagi di situ, hilang. Ya. Siang-siang bersin tapi siang-siang bergejala, nanti kalau udah pulang sembuh-sembuh. Hari kerja bersin, nanti kalau Sabtu Minggu nggak ada gejala apa-apa, sehat-sehat. Ya, itu tanda-tanda alergi non imunologi, atau kalau sudah parah ya jadi asma. Ya. Ini bahan-bahan yang bisa menyebabkan. Intinya kalau orang alergi itu kita nggak bisa ngomong bahwa nggak mungkin masa ibu gara-gara makan telur alergi, ya nggak bisa. Alergi itu ya alergi. Kita nggak bisa bicara bahwa Mas Arianda nggak bisa alergi telur, nggak bisa, belum tentu. Ya namanya alergi itu kan kita nggak bisa milih kan, kita nggak cocok dengan zat tersebut gitu ya. Nggak bisa bilang kalau Mbak Pratiwi itu nggak alergi dengan susu misalnya, nggak bisa ya. Kalau memang di alergi badannya menolak ya nggak bisa kita bisa begitu. Alergi itu alergi, semua orang bisa punya bakat tentang itu. Jadi pertanyaan ini harus tajam, apakah memang ibu punya ketika bekerja bahan apa yang dipegang harus tanya semua. Kainnya kain apa, terus kalau bahan-bahan tepung makanan tepung apa, pakai APD apa enggak, jadi kita tahu oh ternyata ini yang bikin.
Termasuk di sini juga ada bahan-bahan pembuatan cat. Hati-hati. Kalau sudah ada IgE, maka inflamasinya akan semakin kuat. Itulah pasien ini yang nanti butuh diterapi seperti asma pada umumnya, yang perlu inhalasi kortikosteroid. Tapi kalau yang non-IgE, yang hanya iritan injus saja, atau yang orang bilang RADS, kalau di paru itu ada RADS, ya. Bronkitis akibat industri gitu ya. Terus setelah dia nggak di situ lagi, selesai gejalanya, nggak usah diobatin yang aneh-aneh, apalagi hanya obat batuk 1-2 hari saja. Ini mekanismenya kalau yang sensitizer yang sudah IgE itu pasti udah ketempelan sama tangannya dendritik ini pasti itu, ya. Udah ketempelan dendritik ini pasti panjang urusan di bawahnya. Tapi kalau RADS tuh ini masih rapet semuanya, nggak ada sesuatu yang nyenggol sehingga yang di bawah nih nggak akan tereksitasi. Maka dia hanya iritan saja, hanya bersin-bersin saja, hanya batuk-batuk saja tanpa ada mekanisme dari pembentukan antibodi sel B, IgE. Ya. Kalau udah ngomongin imunoglobulin kan berarti sudah ada keterlibatan sel B ya, humoral. Nah, udah humoral berarti kita bicaranya pasti lebih panjang. Karena humoral pasti kalau IgE pasti akan mengaktifkan sel mas akan menghasilkan histamin dan lain sebagainya. Itulah yang kita khawatirkan kenapa bisa panjang dan pengobatannya lama walaupun sudah tidak bekerja lagi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari kuliah awal hari ini untuk pendahuluan saja. Intinya teman-teman yang harus diperhatikan imun ya. Tahu dulu itu kerjanya dari mana, mekanismenya seperti apa. Nanti karena begitu Anda sudah menguasai dasarnya, nanti Anda di tumor bisa menjelaskan, di PPOK bisa menjelaskan, di asma bisa menjelaskan, karena sebenarnya sama aja itu secara umum, cuman beda di nama penyakitnya aja. Silakan. Baik, dokter, izin bertanya, dokter. Silakan, Mbak. Dok, tadi seperti yang dokter sampaikan bahwa yang pertama datang jika antigen masuk maka akan dikenali oleh antigen presenting cell, di mana antigen presenting cell itu ada pada makrofag dan Salah satunya ya. salah satunya, dok. Oh. Ya. Kemudian, dok, makrofag itu kan atau sel dendritik itu berasal dari sel monosit ya, dok. Nah, Betul. yang ingin saya tanyakan, dok, untuk proses inflamasi akut, kenapa di beberapa jurnal sering saya baca itu yang diperiksa itu neutrophil limfosit ratio, dok, bukan monosit gitu, dok. Itu yang ingin saya tanyakan yang pertama, dok. Kemudian mekanisme datangnya neutrophil itu berarti di mana dia, dok? Setelah interleukin dilepaskan oleh sel makrofag atau seperti apa, dok? Ya. Mungkin itu saja, dokter. Terima kasih, dokter. Jadi monosit itu circulating. Jadi kalau dia itu sifatnya patroli. Kalau dia ada sesuatu dan harus bereaksi, maka dia masuk menjadi makrofag. Ketika dia teraktivasi, dia disebut dengan makrofag. Tapi kalau circulating, dia muter patroli, jadi seluruh tubuh ini muter kepala sampai kaki, sampai ujung-ujung itu dia sebagai monosit. Jaga-jaga kalau ada yang manggil gitu ya. Kalau dia teraktivasi, maka monosit yang keluar. Nah, nanti ketika monosit teraktivasi menjadi makrofag, dia hanya sebagai antigen presenting cell. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh pasien, jadi Mbak Pratiwi sakit, mekanisme pertamanya pasti makrofag dulu nih. Nah, tadi saya bilang, dia tuh hanya satpam. Satpam yang bilang kalau ini ada sesuatu nih, gue tangkap dulu gitu kan. Jadi kalau makrofag yang kita jadikan patokan, misalnya kita pemeriksaan monosit kita periksa, dia monosit nggak berarti apa-apa, karena monosit hanya circulating. Karena makrofag aja yang teraktivasi pun tidak berarti apa-apa. Gitu ya. Yang teraktivasi aja nggak berarti apa-apa, yang udah satpam apalagi yang
hansip gitu ya, hansip yang cuma keliling doang tuh si circulating ya. Monosit jadi hanya berarti bahwa oh dia ketika di gambaran sel darah tepi itu yang dari shift to the left shift to the right itu ya, berarti dia kita cukup tahu bahwa sebenarnya kadar dia tuh ada untuk bereaksi, berarti dia ini imunokompeten, dia selnya cukup untuk mengadakan suatu berarti pembentukannya baik di sumsum tulang belakangnya oke, tidak ada masalah. Tapi kalau itu yang digunakan sebagai patokan, dia tidak bisa karena dia hanya circulating saja dan makrofag yang teraktivasi pun dia bersifat secara umum. Ketika nanti makrofag teraktivasi, saya bilang tadi ada beberapa mekanisme imun yang muncul, maka kemokin dan interleukin itu muncul di misalnya seperti ini. Di gambar ini. Nah, misalnya seperti ini. Ketika dia makrofag mengandung sesuatu, partikel containing makrofag, ya, dia akan menghasilkan interleukin, Mbak. Kan? Menghasilkan interleukin 1B, interleukin 1A misalnya nih ya, TNF alpha, interleukin 6. Dia akan, inilah yang akan sinyal, coy, ada sesuatu nih. Makrofag nangkap sesuatu nih yang udah dikenali sama, ini kita ngomong yang sudah dikenali ya, makanya kalau dia udah keluar interleukin berarti sudah di ACC sama polisinya ya, sudah di ACC sama CLT tadi ya. Itu kantor polisi udah bilang kalau ini maling nih. Berarti interleukin 1B ini ngirim sinyal, kalau ini udah keluar sinyalnya, alarmnya udah bunyi, maka neutrofil pasti bangun. Nah, ini misalnya kalau ternyata yang dikonten ini adalah bakteri. Maka kalau dia dikonten ini adalah bakteri, neutrofil sebagai, kalau di penjelasan Dr. Gatot ini sebagai apa? Apakah ini adalah sebagai innate immunity atau sebagai Innate. immunity kalau dari Gilang? Ini Maaf, ada belum adaptif atau innate? Innate. Innate. Kalau dari Mas Arianda, neutrofil sebagai apa? Innate, dokter. Dia adalah sesuai dengan contoh yang ini juga, bahwa neutrofil bisa bekerja sebagai innate immunity pada kasus-kasus yang, nah ini, kalau ternyata dia tidak menimbulkan suatu kerusakan yang dominan, nah ya, maka dia bisa bekerja sebagai suatu innate immunity. Tapi sebagai innate immunity dia tidak bisa bekerja langsung karena dia butuh sinyal. Sinyal tadi dihasilkan juga oleh sel epitel tadi, epitel menghasilkan juga karena bukan hanya epitel juga menghasilkan sinyal. Ya, sinyal ini yang disebut dengan neurokinin, reaktif oksigen spesies yang bilang, ada sesuatu nih coy. Nah ini contohnya, ini kalau yang di asma ternyata yang memanggil neutrofil adalah ini. Kalau di PPOK tadi yang karena sifatnya sudah kronik jangka panjang, maka yang manggil adalah interleukin karena sudah panjang kan ceritanya kan, misalnya gitu ya. Kalau ternyata dia infeksi, ya berarti karena si makrofag ini membawa sesuatu dan menghasilkan interleukin. Jadi kalau pertanyaannya Mbak Pratiwi adalah, kenapa kalau ada sesuatu infeksi yang kita infeksi akut, pneumonia lah misalnya itu yang sering bicara sekarang ya, yang dicek adalah neutrophil segment ya, karena ternyata neutrophil segment itu sudah terbukti dia sebagai penanda bahwa makrofag itu menangkap sesuatu yang dikenali oleh MHC kelas 2. Tadi kan kita bicara MHC kelas 2 bicara tentang apa? Mikroorganisme kan? Virus, bakteri, jamur dikenali di situ kan? Berarti dia leukositnya meningkat, neutrophil segment meningkat. Oh, ini gambarannya sesuai dengan infeksi akut yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersering menyebabkan itu adalah bakteri karena yang muncul interleukinnya adalah interleukin 1B, interleukin 1A, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa kita butuh yang spesifik? Karena lab itu juga tidak spesifik. Makanya kita perlu pemeriksaan gram, kultur. Itu kan kalau di
protapnya pneumonia kan gitu kan. Karena kita butuh gram Iya. kultur. Kalau memang lab itu sudah sebagai pemeriksaan yang definitif, kita nggak perlu lagi gram sama kultur kan. Tapi lab itu sebagai penanda saja. Oh, leukosit 17.000, neutrofil segmen 88. Ini infeksi akut bakteri. Kita kultur gram, kita sputum gram ternyata betul. Gambarnya ada gram positif. Begitu di kultur ternyata Staphylococcus aureus misalnya seperti itu. Nah, berarti dia sesuai antara lab dengan kulturnya. Tapi kalau pertanyaannya adalah kenapa yang dicek adalah itu, ya karena sinyal itulah yang memanggil neutrofil. Tapi kalau makrofag saja ya nggak bisa. Karena makrofag itu apa yang masuk ditangkap sama dia. Mau dia oke, mau nggak oke, ya pokoknya tangkap aja dulu sama dia. Gitu kan? Gitu ya Mbak Tiwi. Baik dokter, terima kasih. Ada lagi katanya? Izin bertanya lagi dok. Silakan. Maksudnya ingin ini memperjelas dok. Jadi mekanisme sistem imunologi tadi yang terjadi itu antara MHC kelas 2 kemudian terbentuklah sel T efektor ataupun sitotoksi ataupun T helper itu dok dengan pemanggilan si neutrofil dan lain-lain itu simultan atau bersamaan? Kalau ternyata yang dikenali oleh ini kita bicara tuh makrofag tuh banyak ya. Makrofag tuh banyak. Ini contohnya satu. Ketika yang masuk patogennya spesifik, satu, COVID misalnya. Tidak ada yang lain. Nggak ada influenza, nggak ada Klebsiella pneumoniae, ya hanya virus COVID saja. Maka yang dihasilkan pun spesifik. Ya. Berarti dia dikenali oleh MHC kelas 1, sel CD8, efektor, sikat, gitu kan, pokoknya gitu ya. Interferon gamma keluar. Kecuali ada mekanisme immune evasion yang dipunyai oleh SARS-CoV-2 itu yang akhirnya bikin dia bisa berkembang biak tanpa dikenali oleh sel kan. Tapi kalau ternyata yang masuk itu banyak, kumannya ada bakteri, virus, jamur bisa pada orang HIV, maka makrofag itu sembarang nangkep, semua ditangkap, semuanya dikenali, akhirnya secara bersamaan yang keluar juga macam-macam, Mbak. Jadi bisa berupa MHC yang berarti bereaksi bisa MHC kelas 1, CD8 keluar. Reaksi MHC kelas 2, sel T-nya teraktivasi. T-nya juga tadi kan banyak kan, T helper 1 keluar. Ternyata ada juga debu, T helper 2 yang keluar. Nanti ada tuh, jadi akhirnya ya dalam badannya pasien itu udah kacau itu pasti karena yang semuanya bisa keluar secara bersamaan. Jadi tidak, kita bicara makrofag tuh banyak ya Mbak. Jadi banyak yang ditangkap bisa di mana aja. Jadi makanya responnya tergantung. Kalau yang masuk satu macam ya spesifik, tapi kalau yang macam-macam ya akhirnya dia bekerja sesuai dengan apa yang dia tangkap. Ya, ya. Oke, gitu ya. Makasih ya atas waktunya ya. Ada pertanyaan ya. Oke. Baik dokter, makasih Baik, dokter. Ya, semua ya. Dokter Amin. mohon izin Banyak dokter. Izin dok. dokumentasi. Oke, silakan. Nanti tolong dikirim ya. Yang tadi slide tadi tolong difotoin Mbak. Coba Mbak buat dokumentasi bentar ya. Ya. Sudah difoto?
Ini dokter, dokter. Izin saya pandu dokter. Semua on cam. 1, 2, 3. Baik dokter, silakan. Coba yang slide berikutnya. Ini coba ya, Mbak. Oh iya. Sudah tadi. Baik, izin. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak dokter. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Terima dokter. kasih. Makasih Terima banyak kasih, dokter. dokter. Untuk agenda selanjutnya ya. bagaimana dokter? Amin. Agenda selanjutnya. Untuk Untuk pertemuan kuliah. berikutnya, dokter. Pertemuan selanjutnya. Ada lagi ya? Dokter Kayaknya itu ada beberapa judul. Ada Kayaknya cuma beberapa. megang satu. Apa ya? Coba dilihat dulu coba. Saya juga lupa. Yang pertemuan kemarin saya juga cuma satu tuh. Oh iya dokter. Ada apa? Imun Izin biasanya boleh, cuma kerja. dokter izin boleh minta slide-nya, dokter? Iya ya nanti. Baik, dokter. Oke, kita nanti komunikasi lagi ya. Tolong kirim foto-fotonya ya. Baik, Terima dokter. Baik, dokter. Baik, dokter. Terima kasih, Baik dokter. dokter, terima kasih banyak dokter.